Apa kabar Anda semua? Mohon maaf ini kita rada terlambat sekali ya untuk menemui Anda. Biasa ada persoalan-persoalan teknis yang tidak bisa ditinggalkan dan kita akan, ngobrolin langsung saja malam ini soal, eee, ini ya, akan ada halal bihalal, relawan, Pak Jokowi yang, mendukung Ganjar Pranowo. Tapi ternyata ada 2 organisasi besar, yakni Projo dan Barajp yang memutuskan tidak akan hadir dalam halal bihalal dan mereka tetap menyatakan bahwa mereka menunggu komando dari Pak Jokowi lah, gitu. Ya betul. Jadi akhirnya terlihat betapa peralatan politik Jokowi makin lama makin tipis dan habis sebetulnya. Mhm. Hanya karena basa-basi maka oke disebut relawan. Kan nggak mungkin juga relawan tiba-tiba ngambek juga kurang enak. Jadi pasti ada relawan yang dibujuk. Udahlah buat ini yang terakhir kita ngumpul senengin muke lurah kira-kira begitu di WA grup kira-kira begitu tuh. Tetapi di luar WA grup orang bikin kalkulasi bahwa Jokowi mengumpulkan relawan untuk apa? Kan itu intinya. Apakah itu kan relawan Jokowi untuk jadi presiden waktu itu. Mhm. Lalu berubah relawan Jokowi untuk dukung Ganjar. Sekarang ngapain kan? Jadi sebetulnya isinya nggak ada. Yang ada adalah upaya untuk memberi kesan bahwa Jokowi masih punya peralatan itu aja. Jadi Mhm. peralatan-peralatan yang dikumpulkan. Jadi semacam sisa-sisa peralatan lalu jadi seolah-olah peralatan besar tuh. Lain kalau relawan itu langsung menyatakan diri sebagai pendukung Ganjar itu jadi selesai masalahnya. Mhm. Tetapi ini relawan Jokowi kan Jokowi ngapain punya relawan kan ajaib kan. Dan Mhm. itu sebetulnya itu menghambur-hamburkan waktu sebagai presiden. Begitu dia jadi presiden mestinya relawan bubar. Kan itu namanya relawan ketika Jokowi jadi capres. Masa udah jadi presiden masih ada relawan apa mau kampanye lagi tuh. Jadi dari segi itu, dari segi konsep kerelawanan itu udah nggak masuk akal. Apalagi dihubungkan dengan upaya untuk mengembangkan semacam tema baru bahwa kalau calon presiden PDIP itu tidak bisa dikendalikan oleh Jokowi, maka calon wakil presidennya dia bisa kendalikan tuh. Jadi pengendalian itu yang membuat rakyat makin lama makin muak lihat perilaku politik Jokowi sebagai orang politik ya, bukan sebagai kepala negara. Pada akhirnya orang lihat Jokowi di ujung pemerintahan itu betul-betul jadi maklar politik. Nah, jadi memang ini menarik kan, berdekatan sekali. Malam ini akan ada relawan-relawan Jokowi katanya yang mendukung, Ganjar Pranowo. Namanya itu ada Seknas Jokowi, ada Pena 98. Nah, Pena 98 ini jelas ini kan di bawah Adian Apitupulu ya, yang memang dia jadi ketua tim relawannya Ganjar sekarang di strukturnya, PDIP, dan ada lagi Zaman gitu. Sementara tadi kita sebut yang besok, yang akan bertemu di Istora Senayan itu yang katanya mengumpulkan puluhan ribu orang, jadi lebih besar itu Projo dan Joman. Jadi saya kira sebenarnya saya kira betul seperti Anda katakan, ya kalau Ganjar mulai berusaha ngumpulin relawan wajar karena dia mau nyapres. Tapi kalau Pak Jokowi masih ngumpulin relawan ini agak aneh. Tetapi kita juga melihat betapa sebenarnya Ganjar ini juga kalau tanpa dukungan Pak Jokowi juga nggak bisa apa-apa juga gitu. Jadi dia betul-betul hanya tergantung pada PDIP kan gitu. Jadi itu maksudnya Ganjar tadinya oke, kendati dia kontroversial, tapi dia jelas posisinya di bawah Jokowi. Begitu dia pindah di bawah PDIP, dia jadi komoditas kan, dijual belikan di antara dua makelar kan, lucunya Ya, ya. begitu Hmm. politik kita. Jadi sebetulnya Ganjar apa sebetulnya prinsip dia untuk jadi presiden? Bahkan untuk mencari calon wakil presiden dia nggak mampu kan. Hmm. Jadi ngapain? Seseorang yang udah dicalonkan tetap masih diasuh atau diatur-atur oleh orang yang mencalonkan dia yang sebetulnya memerlukan dia. Jadi terlihat kelemahan-kelemahan fundamental dari PDIP yaitu tidak ada kader, terpaksa mengambil kader yang sudah jadi tapi dimiliki oleh Jokowi dan sekarang punya kesulitan untuk menentukan wakil presiden tuh. Hmm. Itu artinya macet semua visi yang pernah diucapkan oleh Ibu Mega bahwa partai ini apapun akan berjalan dengan keputusan sendiri. Sekarang bukan keputusan dia sendiri. Udah diambil calon rajanya, pengasuh lamanya juga masih diminta tolong. Jadi Hmm. sebetulnya ini memalukan karena nggak ada semacam batas. Anda udah ya merendahkan Jokowi sebagai pengasuh awal dari Ganjar, sekarang Anda perlukan. Demikian juga Jokowi udah direndahkan, mau lagi untuk diminta untuk turut mengasuh. Hmm. Penjelasannya cuma satu, yaitu kerakusan politik dua pihak.
Jadi sekali lagi nggak ada nilai di situ, yang kita sebut public ethics, etika segala macam itu hilang. Jadi kita nonton tukar tambah di mana-mana tuh, dan tukar tambah itu bukan tukar tambah kualitas, tapi pemburukan kualitas akibat tukar tambah yang terlalu lama tuh, atau terus-menerus ada tukar tambah tuh. Ganjar akhirnya bukan lagi jadi figur yang bisa menimbulkan kesan bahwa dia akan mampu memimpin Indonesia. Sekarang dia jadi figur yang orang anggap ya dia barang dagangan aja tuh. Dan rendah sekali kalau calon presiden sebetulnya statusnya adalah barang dagangan. Ya. Ini saya kira yang terjadi justru salah satu pemburukan yang terjadi pada pemilu 2024 ini, Pilpres 2024 itu pada itu ya, independensi daripada para calon-calon presiden itu ya, Bung Rocky. Kalau kita lihat kan beda sekali relatif dulu itu kan bagaimanapun seperti Pak Prabowo itu juga sangat independen pada waktu itu. Kemudian Pak Jokowi sebenarnya juga relatif meskipun dia disebut petugas partai tapi relatif dia punya posisi yang bargaining yang cukup kuat lah terhadap PDIP. Beda sekali dengan Ganjar Pranowo sekarang. Itu yang kita sayangkan. Ganjar orang yang aktif sebagai politisi itu, pernah jadi tokoh mahasiswa, lalu merangkak perlahan-lahan dan masuk di dalam kepemimpinan elit PDIP, jadi gubernur. Jadi yang kita sebut, di mana kita bisa tentukan bahwa Ganjar itu seorang leader. Bahkan dia jadi peralatan dari para dealer. Jadi semua hal yang baik atau yang mungkin bisa dipesankan melalui Ganjar itu hilang aja. Jadi keangkuhan, kekuasaan membuat Ganjar ikut terlibat di dalam upaya untuk mencilat-cilat siapa yang lebih angkuh di antara Megawati dan Jokowi kan. Dan Ganjar tentu masuk di dalam definisi seorang pragmatis yang hanya ingin memikirkan dia pokoknya dia mesti jadi presiden, entah caranya etis apa tidak tuh. Jadi dari awal kita bisa pastikan Ganjar ini akan memimpin Indonesia di dalam satu suasana di mana Jokowi masih tarik dia, Mega masih tarik dia, lalu dia apa sebetulnya jadinya kan? Kan mestinya orang tahu Ganjar lah yang menentukan siapa yang akan jadi calon presiden menurut versi dia, karena calon wakil presiden akan bekerja sama dengan dia. Hal yang sama juga terjadi pada Anies. Tapi Anies mungkin punya kesempatan untuk lebih kuat memilih itu. Jadi kalau pada Ganjar udah kelihatan dia dipilihkan seorang yang dipaksa kawin sama dia tuh. Padahal sebetulnya tidur seranjang pun sebetulnya nggak boleh terjadi kalau pasangan itu tidak dalam satu sikap etis yang sama atau apalagi satu visi yang sama tentang bagaimana membangun Indonesia. Ya. Ini semacam kawin paksa lah begitu ya, yang hanya terjadi pada masa era Siti Nurbaya gitu ya. Ya, kalau kawin, ya terpaksa kawin jadinya. Oke. Nah, tapi menarik ketika kita bicara, ini kan berarti kita bicara soal kaderisasi di kalangan partai politik ya, Bung Rocky. Dan hari ini kan, hari ini tanggal 13 ya, berarti besok tuh terakhir pendaftaran calon anggota legislatif, kan dimulai tanggal 1 kemarin dan berakhir tanggal 14 Mei besok berarti. Dan sejauh ini kita sudah mulai dapat gambaran siapa-siapa calon anggota legislatif yang akan berlaga pada pemilu legislatif tahun 2024. Kalau saya lihat ya masih muka-muka lama, dan kemudian di daerah itu kita masih mendengar anak bupati itu mesti dicalonkan dapat nomor jadi, anak gubernur, anak bekas gubernur masih seperti itu. Kemudian kalau di pusat biasanya tuh nanti para artis gitu yang dianggap diharapkan bisa jadi food cater. Jadi nggak ada yang berubah gitu. Dan yang terjadi kita sudah bisa menduga nanti ketika sampai level kontestasi nasional berkaitan kepemimpinan nasional, mereka nggak punya calon, dan mau nggak mau kemudian akhirnya mereka tunduk pada didikte oleh kepentingan modal yang bisa mendikte mereka melalui survei di lembaga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Jadi Pak Jokowi dengan teori revolusi mental yang gagah perkasa itu akhirnya batal ketika kita lihat bahwa politik akhirnya mundur lagi di era setelah Jokowi itu, yaitu ada dinasti, ada nepotisme segala macam, untuk kapasitas kurang tetapi bisa disponsori oleh uang, elektabilitas rendah tapi bisa nyewa lembaga survei itu. Jadi Jokowi akhirnya memundurkan lagi demokrasi karena kepongahan dia, keangkuhan beliau nih. Jadi kehendak dia untuk memperlihatkan bahwa di ujung masa kepemimpinannya ada nilai demokrasi baru, misalnya dengan nggak ada lagi dinasti, nggak ada lagi nepotisme, itu nggak terjadi. Jadi partai-partai pun tidak berhasil untuk memajukan satu langkah demokrasi kita. Pelembagaan politik tidak diikuti dengan pelembagaan nilai-nilai demokrasi itu intinya. Ada partai politik, ada pemilu, ada KPU, tapi itu lembaga doang, di dalamnya nggak ada value. Jadi bahaya bahwa bangsa ini akhirnya dimerosotkan kembali
dan ya udah kehilangan harapan sebetulnya tuh. Jadi Ya. Pak Jokowi akan bertanggung jawab bahwa calon-calon legislatif ini pasti tidak bermutu kan hasil transaksi itu, bukan hasil kaderisasi. Ya, ya. Dan kemudian ketika calon legislatifnya tidak bermutu, kita pasti pastikan rekrutmen pemimpinan nasional melalui partai juga akan lebih tidak bermutu lagi kan gitu. Itu sebenarnya udah linear saja itu ya. Ya, udah linear dan regulasi yang mereka keluarkan juga tidak bermutu. Jadi akibat dari ketidakbermutuan, incapacity dari calon-calon ini, maka rakyat terpaksa mesti bayar mahal lagi itu. Hak rakyat untuk cepat-cepat melihat perubahan politik nggak akan terjadi. Hak rakyat untuk meminta perubahan kebijakan supaya keadilan sosial bisa dirasakan ke seluruh pelosok nggak terjadi. Hak rakyat untuk meminta daya beli ditingkatkan nggak terjadi. Karena mereka yang sama dan sebangun pikirannya juga akan melakukan polisi yang sama, yaitu meninggalkan janji-janji pada rakyat dan kekosongan itu yang tidak bisa diisi dengan pikiran tuh. Karena selama ini kita nggak lihat bahwa caleg-caleg itu bertengkar di tingkat ide itu. Yang adalah kasak kusuk, bawa BLT segala macam. Dan mereka mencontoh dari Presiden Jokowi sebetulnya. Ya. Dan ini dari situasi ini saja ya, dari proses pemilihan calon presiden, wakil presiden, kemudian pendaftaran caleg ini, kita tidak melihat ada sesuatu yang berubah, bahkan malah ada tendensi menjadi lebih buruk gitu dibandingkan dengan pemilu-pemilu dan pemilihan presiden sebelumnya. Iya, saya dapat banyak curhat. Beberapa tokoh muda itu di beberapa partai yang justru udah punya reputasi tetap dimintain uang. 300 juta, 100 juta. Jadi bagaimana seseorang yang mutunya bagus tapi dompetnya tipis tetap dimintain uang? Oleh siapa? Ya oleh bawah badan pemenangan pemilunya yang pasti juga untuk disuplai ke kasir partai. Kan itu intinya kan. Jadi harusnya mereka yang bersinar dalam ide nggak perlu dimintain duit karena yang modal dia ya ide itu. Mereka yang nggak punya ide justru yang akan pakai uang kan. Ini terbalik-balik. Mereka yang punya ide karena dianggap pasti punya kepentingan untuk jadi caleg, padahal sebetulnya karena dia punya ide tetap disuruh setor. Jadi apapun yang diucapkan oleh banyak tokoh partai ya nggak ada mahar partisipasi itu, bohong aja tuh. Tetap di belakang layar tuh sogok menyogok nomor jadi itu berlangsung. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0%. Ya, ini mencegah sogok menyogok pembusukan politik 0%. Yes, oke, thank you Bung Rocky. Ya.